wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ma ba'du. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena karunia-Nya lah kita bisa berada di forum diskusi atau pertemuan siang hari ini. Yang kedua, mari kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang dimana kita bisa menikmati indahnya kehidupan beragama Islam. Yang kemudian di sini saya perkenalkan, nama saya Fadil Fauzi Firmansyah, NIM saya 10302053 dan kelas saya berasal dari SE 49 gabungan 2. Lalu di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema makna toleransi dalam kehidupan beragama. Oke. Islam berasal dari kata aslama yang artinya selamat. Maksudnya orang yang memeluk dan mempelajarinya pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan sedikit pelajaran dan sedikit pengetahuan saya tentang toleransi beragama dan kenapa itu penting. Tujuan dari pembelajaran ini ialah agar kita bisa memahami makna toleransi. Kita memahami makna toleransi, kita bisa menjadi contoh yang baik, kita bisa melaksanakan dalil-dalil yang ada di Al-Quran agar kita bisa mengaplikasikan juga akhirnya di kehidupan sehari-hari kita. Pertama, ada definisi dari toleransi itu sendiri. Toleransi maknanya dalam KBBI yaitu sikap toleran atau kemampuan kita untuk bisa menghargai perbedaan antara individu atau kelompok dalam budaya atau pandangan hidup dan juga agama. Sedangkan dalam budaya dan bahasa Arab ada yang artinya asamaha. Asamaha itu merupakan sikap saling menghormati adanya perbedaan individu tanpa memandang perbedaan. Nah, di sini langsung saya menuliskan 3 dalil yang ada di dalam 2 di dalam Al-Quran dan 1 lagi di As-Sunnah. Oke, untuk dalil yang pertama yaitu Al-Kautsar ayat 6 yang bunyinya lakum dinukum waliyadin. Dia mengartikan untukmu agamaku, untukku agamaku, yang artinya, yang maknanya kita apapun yang terjadi, agama yang kita pilih, pendapat yang kita pilih lah yang menjadi prioritas. Lalu ada dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang bunyinya la ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Itu potongan ayat dari ayat tersebut yang artinya tidak ada paksaan dalam agama, sungguh telah jelas jalan yang benar-benar dan jalan yang sesat. Sama sunnah yang bunyinya man dolama mu'ahidun awil taqasahu aw kullafahu fauqataqituhu akhaduhu minhu syai'a bigoiri tibi nafsi fa'an jabi juha yaumil kiamah, yang artinya ketahuilah bahwa siapa yang menzalimi seorang mu'ahad atau orang yang non muslim, merendahkannya, membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan dirinya, maka Nabi Muhammad lah, maka sayalah adalah lawan bertikainya pada hari kiamat. Oke, lalu di sini ada bentuk toleransi dalam kehidupan. Ya, seperti di atas ini, tanpa taat, tidak mengintervensi orang lain, taat tidak menghakimi orang lain, tidak rasis, melaksanakan perintah yang Maha Esa juga, itu termasuk toleransi. Terus meyakini bahwa semua manusia itu setara, tidak merasa superior. Lalu di sini ada batas toleransi dalam Islam. Batas toleransi dalam Islam ya seperti tidak mengikuti agama lain, tidak mengikuti tren-tren yang mungkin bisa merusak akidah gitu. Tidak juga mengaminkan nilai yang bertentangan dengan tauhid gitu. Dan selalu untuk tetapkan prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, kesimpulan dari materi ini yaitu Islam mengajarkan toleransi sebagai bagian dari akhlak mulia. Toleransi tersebut bukan sama dengan menyamakan keyakinan, tetapi menghormati perbedaan yang ada di masyarakat.
Dengan toleransi akan tercipta kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat. Dan ada alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan beragam, yaitu untuk menciptakan kedamaian dalam toleransi. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Fadil Fauzi Firmansyah dari SM49 Gabungan 2 pamit undur diri, dan semoga kita senantiasa diberkahi oleh ridhonya.